Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Semoga apa yang telah dikerjakan selalu berhasil, selalu sukses dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sehat selalu, happy, bahagia, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dimana saja berada, kita berjumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah, Sentani Jayapura. 24 November 2020 sekitar jam 1 dalam keadaan sehat walafiat. Namun pada pertemuan kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman dan pengetahuan adanya pertemuan saya dengan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair almarhum dan keluarganya. Sebelumnya mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kepada keluarganya, wabil khusus kepada Bunyai Maimun Zubair, mohon maaf dan salam kepada Ibu Maimun sekeluarga. Alhamdulillah, saya sebagai petani yang pernah bertemu pada almarhum Bapak Kiai Haji Maimun Zubair sekaligus sama ibunya Maimun Zubair disertai dengan Gus, itu yang namanya siapa saya juga belum begitu paham namanya, tapi yang jelas Gus itu waktu itu duduk di samping antara Kiai Haji almarhum Kiai Haji Maimun Zubair dan ibunya Maimun Zubair. Sebelum kisah ini kisah pertemuan antara seorang petani dengan seorang ulama besar, itu karena Allah itu memang betul-betul sudah mempertemukan waktu itu 5 tahun sebelumnya, 5 tahun sudah sekitar antara tahun 2015 pertemuan itu. Maka akan saya ungkapkan. Mengapa saya ungkapkan hal yang semacam ini? Karena apa yang telah disampaikan oleh almarhum Kiai Zubair, Kiai Maimun Zubair dengan ibu Nyai kepada seorang petani itu realitanya terjadi pada saat ini, pada masa-masa tahun 2019 sampai 2020 sekarang ini. Maka mau saya cerita, mungkin cerita atau kisah ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan, bisa menjadi introspeksi diri kepada pribadi saya khususnya umumnya kepada saudara-saudaraku di mana saja berada. Ya, sebelumnya saya sapa sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, mudah-mudahan pertaniannya juga lancar-lancar, yang ada di Sarawak, yang ada di Batam, juga mudah-mudahan sehat semuanya, yang ada di Bali, juga yang ada di Sumbawa, ada di Malang, Kediri, Jawa Tengah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi akan kehidupannya. Allahumma amin. Tak lupa sahabat-sahabatku yang setia yang ada di saat ini ada di perantauan, yaitu di
luar negeri, di Saudi Arabia, di Taiwan, Mas Andi dan teman-temannya yang ada di Korea, ya mudah-mudahan supportnya selalu aku tunggu, dan mudah-mudahan pekerjaannya di sana bisa diselesaikan dengan baik, dan kesehatannya mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rezeki yang berkah sehingga nanti pulang dari luar negeri, dari tempat yang sekarang dituju, pulang ke tanah air membawa oleh-oleh berupa iman dan takwa serta rezeki yang halal dan barokah. Allahumma amin. Nah, itu wabil khusus pada saudari kita, saudari yang ada di Taiwan. Alhamdulillah, terima kasih yang telah berdonasi, menyumbangkan sedikit hartanya kepada kami. Ya, mudah-mudahan rezeki yang telah diterimanya pada saudari kami yang asal dari Jawa Tengah, telah menyumbang, menginfakkan atau mendonasikan sebagian rezekinya kepada kami, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pembuatan itu, pembuatan rukuhnya cepat selesai. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan rukuhnya juga cepat selesai. Yang Mas Andi telah membeli, yang dari Taiwan telah membeli rumah yang ada di Surabaya, yang mudah-mudahan bisa untuk investasi. Sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja berada, kita saling sumbang-sih, saling nasihat menasihati, saling kasih mengasihi, dan saling ingat mengingatkan, dan saling menerima dan memberi apa yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Itulah enaknya dari persahabatan dan persaudaraan. Walaupun toh kita tidak bertemu, tapi hati kita tetap setiap saat bisa berjumpa dalam rasa. Moga happy semuanya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, wabil khusus kepada keluarga Pondok Pesantren Nurul Anwar, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair beserta Ibu Maimun Zubair. Mohon maaf saya ceritakan pertemuan, mohon izin dan mohon ridhonya saya mau menceritakan atas pertemuan orang petani yang ada di Jayapura terhadap keluarga Ibu Nyai yang ada di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Kisahnya begini. Suatu saat 5 tahun yang lalu, alhamdulillah Allah mempertemukan saya kepada keluarga almarhum Kiai Maimun Zubair beserta keluarganya dengan tidak disangka-sangka. Waktu itu Kiai Maimun Zubair berkunjung ke salah satu santrinya yang ada di Dusun Komba RT 04 RW 2, yaitu Kiai Haji Mansur Al-Kaf. Ke situ saya dikasih kabar. Mengapa kok orang petani seperti saya dikasih kabar oleh Kiai Haji Mansur Al-Kaf, itu dengan Kiai Mahfud, dengan yang adiknya yang sekarang ada di Jawa Tengah tuh, Kiai Muksinin, gitu. Saya kasih tahu di situ. Entah yang ngasih tahu siapa, yang jelas informasi itu nyampe ke telinga saya. Akhirnya saya sowan ke almarhum Kiai Maimun Zubair waktu itu. Terus kita bersalaman,
Dan almarhum Kiai Maimun Zubair itu bertanya setelah kita bersalaman, silaturahmi bersalaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus kita bersalaman. Setelah itu kita duduk, baru almarhum Kiai Maimun Zubair itu bertanya, Pak, Bapak bisa ada di Jayapura ini, yang ngutus siapa? Saya bingung waktu itu. Saya mau bicara bagaimana, kok saya ada di Jayapura kok ada yang ngutus. Padahal saya ada di Jayapura mengikuti kehendak hati saya. Mau saya terjun di mana, di Jayapura kah atau di Kalimantan kah, itu belum ada ketentuan waktu itu. Jadi sepertinya yang mengutus itu enggak ada. Saya bingung sekali waktu itu mau jawab apa. Mau saya jawab yang mengutus si A, ternyata saya kan nggak diutus. Saya Pak, maunya sendiri. Nah, saya mohon maaf Pak Yai, saya maunya sendiri. Saya pergi ke Jayapura itu kemauan saya sendiri, saya mengikuti hati saya. Sehingga saya bisa, nah dengan izin Allah saya itu bisa ada di Jayapura ini. Sedikit kisah mengapa kok saya ada kedekatan dengan pondok yang ada di Komba yang namanya Nurul Anwar. Waktu itu sebelum jadi pondok, saya adalah salah satu daripada orang yang pernah kesana kemari dengan Kiai Mansur itu, mengaji ke sana, mengaji saya diajak, entah nggak apa ya, nggak tahu juga, namanya saya itu cuma waktu itu jadi jadi itu kuli bangunan, jadi tukang bangunan waktu itu, diajak ke sana. Akhirnya ya diajak ke suatu tempat, terus disuruh melihat gitu loh. Nah, Pak, ini kira-kira jadi pesantren bisa enggak toh? Loh, saya kan bagian tukang, bukan bagian pesantren, bukan bagian bangunan pesantren. Masalah bisanya kalau ada tanah kan bisa dibangun, nggak masuknya itu kira-kira dijadikan pesantren itu bisa terus kok, enggak gitu. Saya kan ya bagaimana, saya juga orang petani, waktu itu cuma tukang ya saya etok-etoke kaya wong iso ngoten ya, etok-etoke, tapi ya segitu Yai. Nah, dulu masih statusnya masih ustadz lah. Akhirnya ustadz, saya tunggu 3 hari, saya mau riyadhah 3 hari, nanti bagaimana jawabannya. Kisahnya sedikit saja saya cuplik. Setelah 3 hari saya jawab ngawur gitu, maksudnya ngawur di dalam perhitungan secara akal. Tapi saya tidak ngawur karena isi hati berkata begitu. Saya mengutarakan dalam isi hati saya. Insya Allah Pak Ustadz, ini kalau memang dibikin pondok menjadi sentral peradaban Islam yang ada di Jayapura, Papua. Jadi sebagai sentral itu. Insya Allah kalau memang betul-betul dikelola dengan baik. Tapi ada kekurangan sedikit. Tugunya itu cuma 1, maka harus dilengkapilah tugu satunya biar lengkap itu. Saya cuma bilang begitu. Entah itu Ustadz paham, Ustadz Mansur paham ataupun tidak, saya nggak jelaskan nih maksud tugu itu yang harus dilengkapi, karena ada gerbangnya, ada menara 1. Menara satunya nggak ada gitu, harus dilengkapi biar kelihatan indah dan kelihatan ada pasangannya. Cuma begitu saja. Tapi masalah tugu yang saya maksud itu, Pak Ustadznya tidak tanya, ya saya tidak menjawab. Cuma itu saja. Sampai sekarang pun belum bertanya. Nah, itu kisahnya. Akhirnya ada kedekatan sehingga saya ke sana kemari cari sumbangan, bangun. Itu saya dengan Pak Mansur awalnya untuk pembangunan loh itu. Kalau untuk ngaji saya nol, nggak bisa ngaji. Memang saya bukan ahli ngaji kok, saya cuma kesana kemari cari rezeki cuma gitu saja. Loh, akhirnya saya bertani
Setelah itu bangunan selesai, bangun pondok putri yang sebelah utara. Setelah itu selesai, mau saya pamitan, saya mau bertani. Itu saja. Setelah bertani lah, itu waktu almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ada di situ. Saya akhirnya menemui, terus itu tadi saya lanjutkan kisahnya, menemui Kiai Zubair, tanya, kamu itu yang merintahkan atau yang mengutus kamu itu kesini itu siapa? Ya saya jawab dengan apa adanya, saya nggak mau membuat-buat. Ya memang itu kemauan hati saya, Yai. Hati saya mengatakan saya harus pergi dari tanah kelahiran, jadinya saya berjalan mengikuti kata hati. Diulangi lagi, enggak, siapa sebenarnya yang mengutus kamu? Saya jawab kembali seperti jawaban semula itu tadi. Akhirnya diulang 3 kali. Siapa yang menyuruh kamu ke Papua? Nah, itu baru saya ingat. Begini ya, waktu saya mau berangkat dari Jawa untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran, itu ada seorang Gus, bisa dikatakan menurut saya loh, itu menurut kata hati saya itu seorang aulia waliullah menurut hati saya. Mengapa hal demikian dikatakan waliullah? Karena ada kisah sedikit sekali. Sebelum saya berangkat, saya berjamaah dengan istri saya waktu subuh berangkat. Mau berangkat ke Papua, lah saya jamaah subuh sama istri saya. Setelah jamaah, istri saya cerita, Pak, tadi malam saya mimpi berjumpa dengan Gus, dan Gus itu kesini lewat pintu belakang, pintu dapur, dengan berkata assalamualaikum, terus dijawab waalaikumsalam. Setelah itu masuk, langsung minta sarapan dengan sayur nangka muda itu loh, jaron gori itu tewel itu. Cerita itu ya, oh berarti ada kesinambungan hatimu dengan hati Gus, berarti ada ikatan itu. Baru bercerita begitu, selesai cerita sudah ada ucapan salam itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari belakang rumah dilihat betul-betul Gus yang diimpikan istri saya itu tadi. Dan permintaannya ya persis, minta sarapan dengan sayur nangka. Itulah yang hati saya, kok bisa begini? Apa yang diimpikan istri saya kok seperti bukan hanya mimpi tapi kenyataan, betul nyata gitu loh. Nah, tapi enggak saya ceritakan ke almarhum Kiai Maimun Zubair, itu enggak saya ceritakan yang itu, cuma saya ditemui orang itu. Setelah sarapan beliau bilang ke saya, kalau mau ke Papua, ini saya kasih bekal. Bekalnya itu sarung yang sudah setengah pakai. Istilahnya sudah lungsu gitu loh, setengah pakai. Sampai sekarang pun sarung itu tadi masih ada. Sudah berumur sekitar 17 tahun di saya saja. Kemungkinan umurnya itu ya sudah ada 20 lebih. Di saya saja sudah ada sekitar 18 tahun, di hampir 20 tahun. Nah, belum, itu sudah setengah pakai, sudah luset. Nah, seandainya untuk kunjungan ke teman-teman sana-sana itu, kalau dipandang sudah kurang memenuhi syarat lah waktu itu, sudah begitu. Nah, itu tadi. Jadi sampai sekarang pun masih saya simpan.
ada suatu kejadian yang aneh juga. Waktu itu di rumah itu kebakaran, semua terbakar, satu lemari terbakar. Tersisa sarung yang dikasih Gus itu. Anehnya sampai itu, makanya saya rawat sampai sekarang. Ini ada apanya itu sarung ini, Jadi semuanya seperti kasur, lemari, perhiasan, buku nikah habis total. Tinggal baju yang dipakai saja. Tapi sarung itu kok masih ada, masih utuh, nggak terbakar, nggak tersentuh api itu loh. Makanya hati saya mengatakan hal yang semacam itu. Bukan hanya itu saja, banyak sekali keanehan-keanehan waktu saya diajak berjalan selama 40 hari itu tadi. Makanya hati saya mengatakan inilah aulia, ini wali. Itu hati saya yang mengatakan begitu. Karena keanehan-keanehan yang tidak masuk di akal saya itu saya betul-betul menyaksikan sendiri waktu perjalanan selama 40 hari itu tadi. Lanjut kisah antara almarhum Kiai Maimun Zubair dengan saya, pertemuan itu. Di kisahnya sudah saya sampaikan kedekatan saya. Akhirnya ada Pak Yai yang memberi restu saya pergi ke Papua. Waktu itu saya mau pergi ke Kalimantan sebenarnya, tapi Gus itu mengatakan untuk inilah, ini saya kasih sangu saya kasih bekal untuk pergi ke Papua. Untuk pergi ke Papua itu tadi tujuan saya ke Kalimantan. Akhirnya betul berangkat ke Bali, naik kapal laut. Nah, di situ ada pertemuan pedagang yang ada di Jayapura, mau ke Jayapura. Akhirnya ikut pedagang itu betul-betul sampai sekarang ada di Jayapura. Seandainya nggak ketemu pedagang itu tadi, ya kira-kira ya ada di Kalimantan gitu loh. Tapi karena sudah kehendak Allah, jadi kita ya nggak apa ya namanya, ya memang sudah kejadiannya harus begitu. Itu namanya takdir, karena sudah kejadian begitu kan takdir. Nah, setelah itu saya ceritakan, saya istilahnya direstui oleh Gus ini loh, Yai. Dari mana? Cucunya siapa? Insya Allah dari Lasem, putra dari almarhum Kiai Sakir, cucu dari Kiai Maksum Lasem, nggak bilang begitu, cuma begitu. Nah, terus diam, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair diam, lalu ditelepon sama orang luar, nanti bicara sama orang luar. Setelah itu yang melanjutkan nun sewu Bu nggih, ingkang melanjutkan ini Bu Nyai melanjutkan begini. Sambil menyelai almarhum telepon itu tadi, ada suara renggang Ibu Nyai. Nah, akhirnya menyambut menyambut karena saya juga sebagai tamu di situ, diajak ngomong. Bisa bilangnya begini, Pak, di sini banyak anjing ya? Inggih Bu Nyai, ini ku anjing kata sanget bahasa Jawa, cara bahasa Indonesia saja toh, bahasa Indonesia. Di sini banyak anjing Bu Nyai, banyak anjing. Kalau gitu jangan deket-deket anjing, nanti anjing itu berbahaya. Wong kotorannya saja itu bisa jadi asbab menjadikan penyakit itu. Tapi jangan, saya pesan jangan dekat-dekat. Iya Bu Nyai. Itu kisahnya. Itu saya anggap itu adalah senepan. Kata-kata itu senepan, istilahnya apa ya, perkataan yang harus digali lagi gitu. Itu penerimaan saya begitu. Akhirnya saya tahu, oh maksudnya begini, ya sudah.
Nggih kula ati. Nggih Ibu Nyai kula ati-ati pesen panjenengan mugi-mugi kula diparingi slamet mboten saged nglaksanakake napa pesenane panjenengan niku wau Bu Nyai nggih. Setelah itu terus alhamdulillah karena ibarat saya dengan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair antara langit dan bumi, jadi kan saya nggak bisa untuk lama-lama itu. Setelah itu saya pamitan. Setelah berjalan tak analisa, memang benar ini adalah senepan buat para ulama yang ada di mana saja berada. Ibaratnya apabila kita tidak ingin terkena sesuatu hal yang sifatnya sesuatu itu tadi merusak keimanan kita, merusak ketakwaan kita, merusak citra kita, jangan sekali-kali kita mendekat, jauhi. Kalau sampai tersentuh atau mendekat, apalagi menginjak, kotorannya saja itu menjadi penyakit. Betul-betul imbasnya akan mengenai kita sendiri. Itu arti yang dimaksud menurut pengertian saya begitu. Nah, sekarang coba kita lihat seperti tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan atau yang mendekat dengan hal-hal yang dilarang, itu kan kebanyakan banyak yang kena efeknya, banyak yang tumbang, banyak yang hilang kehormatannya. Itu insya Allah di situ. Maka saya terlalu ingat, sudah 5 tahun yang dulu saya masih ingat sekali itu pesan dari Ibu Nyai itu tadi. Ya mudah-mudahan Ibu Nyai selalu sehat, bahagia. Mudah-mudahan pondok pesantrennya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga santri-santri yang ada di pondok pesantren Al-Anwar, apa namanya nggak tahu, Al-Anwar, pondok Al-Anwar yang ada di itu, santri-santrinya mendapatkan berkah dari ilmu almarhum Mbah Yai Maimun Zubair, sehingga bisa meneruskan ilmu yang telah diterima dari almarhum Mbah Yai Maimun. Allahumma amin. Sehingga banyak bermunculan Mbah Maimun muda gitu. Itu doa dari saya, mudah-mudahan lah. Doanya orang petani, jadi ya begini bisanya begini, nggak bisa bahasa Arab, jadi ya mudah-mudahan selalu istiqomah, baik pengurusnya maupun keluarga pondok pesantren Al-Anwar yang ada di Sarang. Alumninya istiqomah dan mendapatkan berkah ilmunya, mudah-mudahan barokah dan tumbuh sebagai Mbah Maimun muda. Ya, itu kisah yang itu mungkin ada saudara saya yang tidak bisa menyaring atau memberi artikulasi yang begitu paham atau tidak memahami, ya anggap sajalah inilah guyonan lah. Guyonan ya guyonan ya, yang penting persaudaraane raket lah, yang bisa masuk ke ranah itu ya mari kita renungkan, insya Allah
al-alim, al-alamah itu nanti bisa mengartikan cerita saya ini dan bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah, saya dari Jayapura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.